Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, paralel 2, OAK, akan menjelaskan kode yang telah kami buat. Di sini saya, Tiska dan Nafisa dengan NIM G6401231008, lalu rekan saya, Saya Gifai Bafaisham dengan NIM G640123150. Dan saya Rafif Muhammad Faras dengan NIM G64012311102. di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mode pengalamatan apa saja yang digunakan dalam kode tersebut. Yang pertama itu ada mode pengalamatan register indirect dengan displacement itu ada di bagian ini move AX EBP plus 12 sama EBP plus 8. Jadi dia itu bakal mengakses nilai dari memory stack. Jadi EBP-nya itu bakal nunjuk ke awal frame fungsi, terus offsetnya itu nentuin urutan parameternya. Kayak misal EBP plus 12 ini parameter pertama, EBP plus 8 ini parameter kedua. Terus yang kedua itu ada register direct. Register direct itu dia kayak langsung ke registernya. Contohnya itu kayak kayak move X gitu, add X gitu-gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada immediate. Immediate itu kayak langsung nilai konstan. Contohnya itu ada di kode yang push 8 sama push 2. Jadi dia nilainya langsung dikirim ke stack, nggak ngambil dari memori atau variabel yang lain. Nah, terus yang keempat itu ada direct addressing. Direct addressing itu contohnya ada di yang ini. Dia itu alamatnya langsung ke label data. Jadi MoveX newline itu mengakses label newline di segmen data untuk cetak karakter newline-nya. Nah, terus yang kedua itu, poin kedua itu instruksi aritmatika. Di sini itu kita pakai operasi matematika kayak tambah, pengurangan, bagi, sama kali. Yang pertama itu tambah, di sini itu di bagian add. Add itu dia bakal nambah nilai. Jadi yang parameter pertama itu bakal nambah nilai parameter kedua. Nah, terus yang kedua itu ada substitusi. Oke, kalau untuk bagian subtract ini dia mengurangi nilai nilai yang telah kita masukkan. Jadi dia itu bakal ngurangin X dengan si EBP plus 8-nya ini. Nah, terus yang keempat itu, yang ketiga itu ada multiply. Multiply itu dia ngaliin parameter satu sama parameter 2-nya. Nah, terus yang terakhir itu ada divide. Divide itu dia bakal ngebagi parameter satu sama 2-nya. Nah, terus habis itu hasil baginya bakal disimpan di EX dan sisa dari pembaginya itu bakal disimpan di EDX. Oke, Boleh selanjutnya dilanjut. adalah poin ketiga. Kami akan menjelaskan register apa saja yang terlibat dalam proses pemanggilan interrupt pada program kami. Eh, Dalam program ini terdapat dua instruksi interrupt, eh, yaitu int1 dan int2 pada fungsi print hasil di bagian bawah. Boleh tolong ke bawah? Nah, itu di print hasil ada interrupt 1 dan interrupt 2. Keduanya itu menggunakan interrupt khusus yang sesuai yang ada di Kobzol gitu. Untuk menjalankan kode ini, pertama pada bagian interrupt 1 atau int1 sebelum interruptnya dipanggil itu hasil dari operasi aritmatika kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagiannya disimpan ke dalam register X. Jadi ketika int1 dijalankan, isi dari register X itu akan langsung dicetak ke layar sebagai bilangan bulat. Nah, jadi dalam int1 ini register X adalah register yang terlibat ketika dijalankan.
Setelah itu ada baris uh, move X new line itu pada register X akan dimasukkan new line. Lalu selanjutnya adalah perintah int 2 atau interrupt 2 yang akan mencetak karakter pada alamat yang ditunjuk oleh X juga. Jadi int 2 ini akan mencetak new line ke konsol dan akan ditampilkan ke layar. J- jadi kesimpulannya dari program ini hanya ada register X yang digunakan dalam pemanggilan interrupt baik pada interrupt satu maupun pada interrupt satu tadi untuk mencetak hasil dan maupun pada interrupt 2 untuk mencetak karakter new line. Oke, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data dependensi atau data hazard yang terdapat dalam kode ini. Mungkin boleh dinaikkan ke atas dulu. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang pertama itu ada read after write atau true dependency. Nah, di sini terdapat true dependency pada fungsi call, di mana ada dua call. Yang pertama ada call add, lalu dilanjutkan dengan call print hasil. Nah, call add ini dia pertama akan mengubah nilai AAX dan di call print hasil nilainya akan ditampilkan dari AAX. Jadi karena call print hasil ditampilkan setelah call add, maka di sini terdapat true dependency di program ini. Dan begitu pun untuk bagian-bagian berikutnya dari call subtract, call multiply, dan call divide, itu masing-masing juga memiliki true dependency karena dilanjutkan dengan call print hasil. Lalu dilanjutkan, lalu ada lagi yaitu write after write dependency, write after write atau output dependency. Di sini terdapat penggunaan fungsi call untuk proses aritmatika dan dilanjutkan dengan proses yang lain. Misalkan setelah call add, maka ada call sub, lalu kemudian setelah itu ada call multiply, dan ada juga call divide. Ini bila dijalankan dengan pipelining, maka ada potensi menyebabkan output dependensi karena bila program call add belum selesai mengubah datanya, maka call call berikutnya, fungsi-fungsi berikutnya akan menggunakan nilai AX yang lama. Jadi output dependensinya ada di situ. Lalu kemudian yang terakhir ada write after read atau anti dependensi. Di sini mungkin tidak ada ya, tapi eh, berpotensi ada untuk eh, fungsi aritmatika yang dilanjutkan setelah fungsi print hasil. Misalkan fungsi sub yang dijalankan setelah fungsi call print hasil. Begitupun dengan berikut-berikutnya, karena fungsi print hasil akan membaca data terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan fungsi aritmatika yang mengubah nilai AX tersebut. Dan ini bila tidak dijalankan secara benar, maka berpotensi menyebabkan anti-dependency atau write after read dependency. Mungkin cukup sekian untuk bagian data hazard atau data dependensinya. Baik, mungkin sekian juga untuk presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kurangnya kata selama proses presentasi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.